Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester ataupun PAS semester ganjil untuk tingkat pendidikan SD negeri maupun swasta, dan bisa juga dipakai untuk madrasah ibtidaiyah ataupun MI tahun pelajaran 2021-2022 untuk kelas 4 tema 4. Ingat, untuk kelas 4 tema 4. Adik-adik tidak perlu khawatir, soal ini sudah disusun dan dikembangkan sesuai kisi-kisi terbaru, yaitu kisi-kisi 2013. Sehingga adik-adik nanti akan menemukan dalam soal-soal ujiannya nanti banyak kemiripan atau bahkan sama dengan soal yang kakak akan jelaskan pada video kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut video ini, bagi yang belum klik like, komen, dan subscribe, silahkan klik like terlebih dahulu dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya adik-adik semua tidak tertinggal pada materi-materi selanjutnya, karena channel ini akan terus mengupas banyak soal dan berbagai macam jenis soal. Dan juga apabila adik-adik ingin dibahaskan soal di materi apa, silahkan cantumkan di kolom komentar minta pembahasan materi apa ataupun kirim soal, dan jangan lupa kasih kelas sehingga kakak bisa lebih mudah untuk mempersiapkan soal sesuai yang adik-adik minta. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal dimulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, menghargai setiap Soal nomor 1, menghargai setiap orang untuk memeluk agama masing-masing merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila A1, B2, C3 ataupun D4. Ingat, di sini keywordnya ataupun kata kuncinya adalah memeluk agama masing-masing. Berarti di sini tentang ketuhanan ya. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang pertama. Jawaban paling tepat adalah yang A, sila 1. Soal nomor 2, yang bukan merupakan makna sila 1 dalam Pancasila, yaitu A, percaya pada Tuhan, ya ini benar. B, bebas memeluk agama, ya ini benar. C, saling kerjasama. Coba kita lihat dulu yang do toleransi dalam umat beragama. Ini benar. Jawaban yang paling tepat, karena di sini ditanyakan yang bukan, berarti adalah yang C, saling bekerja sama. Ini saling kerja sama, bukan sila yang ke-1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah Sila kedua. Oke, yang A, membantu teman. B, diskusi. C, melakukan ibadah. Ataupun D, saling menghargai. A, membantu teman, ya ini jawabannya. Ini adalah sila kedua. Diskusi ini bukan, diskusi ini sila keempat. C, melaksanakan ibadah ini bukan, ini sila pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang D, saling menghargai, ini juga bukan, ini sila kelima. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Simbol sila kedua dalam Pancasila adalah A, bintang. B, rantai. C, pohon beringin. Ataupun D, padi dan kapas. Sila kedua itu ditandai ataupun dilambangkan dengan rantai ya adik-adik, silakan dihafalkan. Untuk bintang ini adalah sila 1, pohon beringin itu adalah sila ketiga. Untuk yang padi dan kapas ini adalah sila ke berapa adik-adik? Ya, 5. Lalu untuk yang sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menggalang kegiatan sosial dan meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan merupakan pengamalan sila ke A1, B2,
C3 ataupun D4? A1 bukan, karena di sini keywordnya adalah semangat gotong royong dan kekeluargaan ataupun persatuan ya adik-adik. Nah, yang nomor 2 bukan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D, Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Yang D4 ini bukan. Yang nomor 4 itu identik dengan musyawarah mufakat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Yang bukan merupakan jenis cerita adalah titik-titik. A. Dongeng, B. Cerpen, C. Mitos ataupun D. Majalah. Ingat, yang bukan jenis cerita berarti di sini adalah yang D. Dongeng adalah cerita, cerpen ini adalah cerita, mitos ini juga cerita. Kita lanjut ke soal nomor 7. Cerita khayalan atau fiksi yang biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan juga diceritakan turun-temurun adalah A. Legenda, khayalan fiksi ya adik-adik, B. Dongeng, C. Mitos, D. Sejarah. Dan di sini karena unsurnya adalah menghibur dan mengandung nilai pendidikan, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Dongeng. Yang B. Dongeng. Maaf ya, ini agak salah-salah ketika berucap karena ini malam dan kata persembahkan video ini dengan penuh semangat supaya adik-adik nanti bisa lancar dalam ujiannya. Mas, sudah malam tapi tetap kakak lembur untuk membuat video ini supaya adik-adik besok lancar dalam ujiannya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Cerita Si Kancil dan Petani. Merupakan salah satu cerita titik-titik. Ingat, Kancil dan Petani itu adalah salah satu contoh cerita dari dongeng. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian adalah titik-titik. Nah, di sini A. Tokoh utama, B. Tokoh pembantu, C. Tokoh antagonis, D. Tokoh protagonis. Karena di sini ditanyakan adalah tokoh yang diutamakan, sudah ketahuan kan ini jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang A. Kalau tokoh pembantu ini adalah tokoh yang membantu dari tokoh utama. Kemudian yang C ini tokoh antagonis, D tokoh protagonis. Nah, perlu diketahui adik-adik, tokoh utama nanti ada 2, tokoh antagonis ini yang berkelakuan jahat ataupun lawan dari tokoh protagonis yang berkelakuan baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Tempat di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa. Ingat, kata kuncinya adalah tempat. Mengalami kejadian atau peristiwa, seperti misalnya di dalam bangunan tua, di sebuah gedung dan lain sebagainya disebut titik-titik. Nah, ini ketahuan adik-adik, ini disebut sebagai latar tempat. Kalau nanti menyatakan waktu berarti latar waktu. Oke ya adik-adik, ini mudah, saya harap adik-adik bisa menghafalnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut merupakan manfaat hutan bakau. Ya, ingat, manfaat hutan bakau kecuali titik-titik. Nah, berarti ini yang bukan manfaat ya adik-adik. Yang A, menahan rembesan air laut. Ini bukan, karena ini adalah manfaat. Yang B, sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri ya, ini adalah salah satu manfaatnya. Berarti ini bukan. Melindungi pantai dari erosi ya, ini bukan, karena ini juga manfaatnya. Yang D, pembabatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. Ini tidak tepat karena ini nanti dapat menjadikan abrasi di bibir pantai. Berarti jawaban yang tepat karena ditanyakan kecuali yaitu adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah titik-titik. A. Guru, tidak ya, guru itu menyampaikan ilmu. Dokter, tidak. C. Tukang cukur, tidak ya, ini memangkas rambut kok. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Penjahit, menghasilkan apa? Baju. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kegiatan yang menghasilkan jasa adalah titik-titik. A. Pengrajin kayu, B. Arsitektur. Kayu ini tidak, karena ini menghasilkan ini ya, kayu itu menghasilkan produk kayu. Yang B. Arsitektur. Yang C. Petani, menghasilkan ini tanaman, berarti ini bukan. D. Produksi tempe, menghasilkan tempe, ini bukan. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Arsitektur.
arsitektur. Arsitektur ini adalah kegiatan yang menghasilkan jasa berupa mungkin bisa berupa gambaran ataupun konsultasi dari pembangunan rumah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Bukan produk yang dihasilkan dari pengrajin kayu, yaitu titik-titik. A. Meja, ini produk hasil pengrajin kayu. Kursi, pintu, kaca. Jawaban yang paling tepat, produk yang bukan hasil dari pengrajin kayu adalah ya, kaca. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan? A. Menjaga tata tertib, B. Mendampingi pengunjung, C. Mengatur penebangan hutan, ataupun D. Memberikan pengarahan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 15, tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan? Ya, jawabannya yang C, mengatur penebangan hutan ataupun menyuruh penebangan hutan. Ini tidak boleh karena polisi hutan itu harusnya mengamankan dan tidak boleh terjadi penebangan tanpa adanya izin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ingat, makhluk hidup dengan lingkungan adalah A. Ekologi, B. Zoologi, C. Botani, ataupun D. Bioteknologi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah yang A. Ekologi ataupun lingkungan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 17. Yang bukan merupakan tumbuhan langka dan dilindungi di Indonesia adalah A. Bunga bangkai, B. Bunga melati, C. Rafflesia arnoldii ataupun bunga bangkai, ini sama ya. Kemudian bunga edelweiss. Yang tidak ya, yang bukan bunga langka yaitu yang B. Bunga melati, karena bunga melati itu banyak dan tidak dilindungi. Kita lanjut ke soal nomor 18. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan adalah titik-titik. A. Mempermudah aktivitas manusia. Ya, ini adalah manfaatnya, berarti jawabannya adalah yang A. 18 yang A. Yang B, tidak dapat merusak moral, ini bukan. Yang C, menciptakan budaya malas, tidak. Pemborosan sumber energi, ini juga bukan. Yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 19. Yang tidak digunakan nelayan menggunakan teknologi modern adalah titik-titik. A. Menggunakan pukat harimau, ya ini modern ya, karena ini ditanyakan yang tidak, berarti ini bukan. Menggunakan radar, ini adalah modern, berarti ini bukan. Menggunakan jaring dan sampan, ya ini adalah tradisional, berarti di sini yang tidak digunakan nelayan modern adalah C. Kalau bom ikan ini modern, berarti jawabannya yang D, bukan. Yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Berikut bahan yang dapat didaur ulang adalah titik-titik kecuali A. Kantong plastik, ini dapat didaur ulang, berarti bukan ini jawabannya. Kertas bisa didaur ulang, bukan ini jawabannya. C. Styrofoam, nah ini tidak bisa ya didaur ulang. Kemudian kaleng itu kan terbuat dari bahan logam ya, ataupun besi. Nah ini bisa untuk didaur ulang, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal uraian adik-adik sekarang. Soal uraian ini akan kakak jelaskan seperti video sebelumnya, yaitu dengan kata-kata tanpa diketik karena jawabannya panjang. Jadi adik-adik nanti silahkan simak baik-baik. Kalau perlu silahkan di-pause untuk dicatat ataupun diingat-ingat. Oke ya adik-adik, kita lanjut dan kita mulai. Soal nomor 1. Apa arti penting Pancasila bagi suatu negara? Terutama negara Indonesia ya, karena ideologi kita, yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ingat adik-adik apa tadi? Ya, dasar negara dan pandangan hidup. Oke, di sini saya kasih keyword aja, yaitu keywordnya dasar negara, negara dan pandangan hidup. Nah, di sini warnanya saya merahkan saja. Soal nomor 2. Sebutkan makna sila kedua Pancasila. Nah, untuk sila kedua Pancasila ini adik-adik silakan diperhatikan, dan di sini tidak kakak tuliskan ya karena ada lumayan banyak. Silakan adik-adik dengarkan dengan baik. Untuk
makna dari sila kedua, yaitu diantaranya setiap manusia itu setara atau sejajar, kemudian beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Silakan adik-adik hafalkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan cerita di bawah ini. Maaf, ini agak panjang ya ceritanya. Oke, saya kecilkan terlebih dahulu. Perhatikan cerita di bawah ini. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap Katak. Suatu hari, Katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum Katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari, tapi saya mesti membawa cangkang yang berat ini merangkak ke tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja kamu cuma melihat kegembiraan saya, tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, Katak." Dan seketika ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan Katak dimangsa oleh elang. Kira-kira adik-adik, apa pesan moral yang dapat dipelajari dari cerita di atas? Nah, kita sudah tahu bahwasannya ada siput yang tidak terima ketika melihat Katak bisa lompat-lompat dan berlari cepat. Nah, padahal Katak itu tidak menjawab. Katak itu, "Wahai siput, kamu tidak merasakan penderitaan saya ketika ada elang yang lewat, maka saya itu bisa dimangsa." Berarti kira-kira apa nih pesan moralnya? Yaitu, ya, pesan moralnya adalah hidup itu harus disyukuri dengan apapun pemberian yang ada, karena setiap pemberian itu pasti ada manfaat ataupun hikmahnya. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan teks berikut. Sambil menunggu bel masuk sekolah, Imam selalu membaca buku sebelum pelajaran dimulai. Semua tugas dari guru sudah dipersiapkan semuanya. Teman-temannya yang lain ada yang sedang duduk sambil bercerita sesama teman. Ada pula yang sedang membersihkan papan tulis serta menyapu lantai. Latar waktu dan tempat pada teks di atas adalah titik-titik. Latar waktunya pagi hari dan tempatnya di dalam kelas. Ingat, sembari menunggu bel masuk berarti ini pagi ya, latarnya waktu. Kemudian tempatnya di mana ini? Karena ada yang menghapus papan tulis berarti dan menyapu lantai, berarti ini adalah di dalam kelas. Jadi latar tempatnya adalah di dalam kelas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Oke, kita satu-satu. Produksi itu adalah kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang. Distribusi itu adalah kegiatan untuk penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Untuk konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan ataupun mengurangi nilai barang atau jasa. Oke ya, produksi menciptakan, distribusi menyalurkan, konsumsi itu memakai. Silakan, itu adalah cara terbaik untuk menghafalnya. Baiklah adik-adik, terima kasih kita telah menyelesaikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini supaya adik-adik tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik selalu dapat notifikasi ketika saya mengupload video baru. Terima kasih dari saya, channel Ayo Les Khairul Huda. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.